Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita IPS kelas 8, masih di bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembahasan kali ini adalah setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar ini nanti akan kita pelajari ya. Ada rumah tangga produsen, lalu ada rumah tangga konsumen. Baik, untuk peta konsepnya, karena ini minggu lalu sudah dibahas, kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Oke, materi pembelajarannya masih di subbab A ya. Kali ini materinya itu di materi 2. Kita akan belajar tentang pengertian pelaku ekonomi. Lalu kita di materi yang ketiga kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Minggu depan baru kita akan melanjutkan materi kita untuk subbab yang B. Baik, kita langsung saja. Ini masih subbab yang A tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, kita masuk materi yang kedua tentang pengertian pelaku ekonomi. Oke, anak-anak semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Lalu padi itu yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Nah, anak-anak bisa lihat ya, ada 4 gambar di sini. Gambar yang pertama adalah produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Lalu gambar yang kedua ada siswa-siswi membeli makanan di kantin. Gambar yang ketiga ada penarikan pajak oleh pemerintah. Dan gambar yang keempat ada distribusi produk impor dari luar negeri. Di sini, keempat gambar ini adalah menggambarkan tentang pelaku ekonomi, di mana gambar yang pertama ini pelakunya adalah seorang produsen. Gambar yang kedua pelakunya adalah konsumen. Gambar yang ketiga pelakunya adalah pemerintah. Dan gambar yang keempat pelakunya adalah luar negeri. Baik, inilah yang akan kita pelajari pada pembahasan kita kali ini. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu, apa sih perannya mereka? Ya, jadi kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga, kita namakan itu rumah tangga konsumen atau RTK. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen. Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada lagi pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Yang kita sebut itu adalah rumah tangga pemerintah. Lalu, hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri. Sebagian lagi kita jual ke masyarakat luar negeri. Hal itu menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang kita sebut dengan ekspor. Selain kegiatan menjual barang dan jasa keluar, ada pula kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri itu ke dalam negeri disebut dengan impor. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor-impor ini disebut dengan rumah tangga luar negeri. Jadi, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Selanjutnya, kita akan melihat masing-masing peran pelaku ekonomi dalam perekonomian.
di mana ada 4 pelaku ekonomi tadi. Kita akan melihat satu persatu ya, peran RTK, peran rumah tangga perusahaan atau produsen atau RTP, lalu peran rumah tangga pemerintah, dan peran rumah tangga luar negeri. Oke, kita masuk yang A, peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen itu memiliki 2 peran. Yang pertama, dia sebagai konsumen. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, maka konsumen akan berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatannya terdiri atas 4. Yang pertama, sewa. Sewa akan didapatkan jika rumah tangga keluarga itu memberikan sewa tanahnya kepada perusahaan. Yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Bunga, balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan terakhir ada laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu ya. Oke, pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan tersebut, maka akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Sehingga ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang dan jasa. Dari kegiatan itu, bisa kita lihat bahwa peran rumah tangga konsumen yang pertama, pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Siapa yang tahu faktor produksi? Ya, secara umum faktor produksi itu dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sumber daya alam atau lahan, sumber daya modal, lalu yang ketiga sumber daya manusia atau tenaga kerja atau SDM, serta kewirausahaan atau keahlian. Nah, keempat hal ini ya, keempat komponen ini diperlukan untuk proses produksi. Oke, kita lihat yang pertama, faktor produksi alam. Itu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Pemilik lahan berperan sebagai pemasok faktor produksi alam kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan balas jasa berupa sewa atas faktor produksi yang ditawarkannya. Jadi anak-anak perusahaan, jika dia mau mendirikan pabrik atau bangunan, maka dia membutuhkan sewa tanah yang dia gunakan untuk membangun pabrik atau kantornya. Nah, itu didapatkan dari rumah tangga konsumen. Nah, sehingga jika rumah tangga konsumen menyediakan lahan, dia akan mendapatkan sewa sebagai balas jasanya. Lalu yang kedua, faktor produksi adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal ini bisa terdiri atas barang modal dan uang. Bisa berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Rumah tangga konsumen yang meminjamkan faktor produksi modal dalam bentuk uang, maka akan mendapatkan balas jasa berupa modal. Faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia.
Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah. Jadi, di sini rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerja. Artinya, perusahaan itu akan berjalan proses produksinya pasti jika dia punya pekerja. Nah, dia rekrut pekerja ini dia dapat dari rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Terakhir, faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu komponen mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasi. Pelaku kewirausahaan adalah seorang wirausahawan. Rumah tangga konsumen yang memiliki faktor produksi kewirausahaan akan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kita masuk yang B, peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut dengan produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Ya, perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar yang kemudian akan dibeli oleh konsumen. Nah, rumah tangga produsen di Indonesia itu dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Oke, kita lihat peran yang pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa, ya. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Contoh, sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka, rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji pada rumah tangga konsumen. Anak-anak bisa dilihat di gambar, ini adalah hubungan antara rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan RTK di pasar output atau pasar barang. Ya, di mana di sini penjelasannya RTP akan memberikan barang dan jasa pada konsumen. Ya, produsen ini akan memberikan barang dan jasa kepada konsumen, dia menjual barang dan jasa, lalu karena konsumen sudah membeli barang dan jasa itu, maka dia akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Lalu selanjutnya, dua garis panah di bawah ini menunjukkan hubungan RTP dengan RTK di pasar faktor produksi. Yang punya faktor produksi itu adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan menyediakan faktor produksi itu yang dibutuhkan oleh produsen, sehingga produsen akan melakukan pembelian faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Lalu sebagai balas jasanya, dia akan melakukan pembayaran balas jasa faktor produksi yang 4 hal tadi. Ada sewa, upah, bunga, dan laba. Jadi, ketika dia sudah membeli faktor produksi yang dia perlukan, maka dia akan memproduksi barang. Barang yang dia produksi akan dia jual kembali ke rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Jadi, itu adalah hubungan pelaku ekonomi dua sektor, ya, antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Oke, kita masuk yang C, peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian itu harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata.
Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Lalu peran lainnya itu adalah menentukan besarnya pajak. Lalu ada lagi kewenangan dalam pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket, itu juga ada pada pemerintah. Nah, kewenangan pemberian izin tersebut mencerminkan peran pemerintah sebagai regulator atau pengatur. Yang kedua, konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dia beli dari rumah tangga, perusahaan, dan produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Nah, untuk itu pemerintah harus membelinya ke perusahaan atau produsen. Sehingga di sini jelas rumah tangga pemerintah itu juga berperan sebagai konsumen. Lalu yang ketiga, produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, maka pemerintah di sini adalah memproduksi barang atau jasa. Di mana kita tahu rumah tangga produsen di negara kita itu salah satunya berbentuk BUMN. Ya, BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Rumah tangga yang menghasilkan atau yang memproduksi. Contohnya, badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PLN, perusahaan listrik negara. Oke, yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Ya, di mana tadi sudah dijelaskan suatu negara jika dia kelebihan barang dan jasa maka dia akan melakukan ekspor ke negara lain, dan dia juga negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan dia membutuhkan bantuan dari negara lain. Itu namanya dia melakukan perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional di sini, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan motornya ke Indonesia, atau Indonesia mengimpor kendaraan bermotor dari Jepang. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang, atau yang kita sebut dengan masyarakat luar negeri. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita tentang peran pelaku ekonomi. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Baik anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata dan keterbatasan. Kita jumpa minggu depan dengan materi kita. Oke, see you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.